Hai, welcome back to Canopy Channel. Di video kali ini kita akan membahas drama Reborn Rich episode 4 dan 5. Di episode 4, Dojun telah berhasil mengakuisisi Hando Steel lewat tangan Sehyun. Tujuan Dojun untuk mengakuisisi Hando Steel yaitu agar mendapatkan yang lebih dari itu, atau agar rencana yang lebih besar dari itu dapat terwujud. Dojun memberikan hadiah atau ucapan terima kasih kepada Sehyun, yaitu sebuah toko donat dari 34 Midway, lebih tepatnya toko donat kesukaan Sehyun. Sehyun memberikan masukan kepada Dojun mengenai aturan dasar dari investasi. Di lain waktu, Yangchul bersama anak-anak dan cucunya yakni Dojun mendatangi sirkuit untuk melihat kejuaraan balap mobil yang diikuti oleh Sonyang Motors. Awalnya mereka bangga atas keunggulan Sonyang Motor, namun pada akhirnya mereka kecewa karena Sonyang Motor kalah pada Dayang Motor. Apalagi setelah John Young, Presiden Dayong dengan sengaja menemuinya untuk mengejek. Hwayong meminta kepada ayahnya agar mau membantu suaminya menjadi seorang majelis nasional. Namun Yangchul tetap bergeming, dia tidak mau karena ia menganggap bahwa Hwayong tidak perlu menginginkan yang lebih. Pasalnya, ia adalah seorang putri di antara putra-putranya yang lain. Atau itu artinya, ia hanya sebuah hiasan untuk melengkapi hidangan mewah. Yangchul merasa sangat kecewa, malu, dan marah karena tidak bisa menjadi yang terbaik, apalagi sampai kalah. Dan mesin mobilnya meledak. Di waktu berikutnya, Sonyang Group hendak melakukan pembukaan atau peresmian produk baru dari Sonyang Motor. Namun Yangchul malah pergi dan tidak ada satupun orang yang tahu kecuali Dojun. Yap, Dojun tahu di mana kakeknya itu berada. Dojun pergi ke suatu tempat. Dia bertemu dengan kakeknya yang sedang mengevaluasi mesin-mesin mobil yang dia rakit. Dojun mencoba meyakinkan kakeknya kalau Sonyang Motor sangat penting bagi kemajuan bisnis Soyang Group di masa depan. Menurut pamannya Dojun yang bernama Jin Dongki, bahwa Sonyang Group sangat membutuhkan Hando Steel. Bahkan kakeknya Yangchul bisa marah karena Hando Steel dimenangkan oleh Power Share. Ya, banyak pihak yang mencurigai bahwa Dojun lah orang dibalik Power Share. Perebutan untuk mengambil alih Hando Steel semakin memanas, karena Dayong Group juga ingin menguasai perusahaan tersebut. Dayong Group mendapatkan dukungan dari investor rahasia, dan Power Share semakin meningkatkan akuisisi. Di sisi lain, hal ini membuat peluang Sonyang Group semakin kecil. Yangchul mencurigai kalau Dojun adalah orang yang berada di balik Power Share. Dan ia pun mewanti-wanti kepada Dojun bahwa orang yang berani melawannya tidak akan pernah ia maafkan. Bahkan jika orang itu berbagi darah dengannya atau ia darah dagingnya sekalipun. Yangchul menanyakan kepada Dojun uang sebanyak 24 juta dolar. Ia tarik untuk dibelanjakan apa. Namun Dojun menjawab bahwa ia di New York berinvestasi pada sebuah film. Jelas Yangchul tidak lantas percaya begitu saja kepada ucapan Dojun. Di waktu yang lain, ketika Dojun bertemu dengan Sehyung, ia menyadari bahwa gerak-geriknya diawasi oleh anggota keluarga Sonyang. Yangchul masih merasa penasaran dan ia meminta untuk menemui pimpinan Power Share, yaitu Sehyung. Namun, betapa terkejutnya Yangchul ketika mengetahui kalau Dojun hanya berinvestasi di toko buku online kecil di luar negeri. Betapa terkejutnya lagi Yangchul ketika mendengar bahwa anaknya, yaitu Jin Dongki, melakukan investasi kepada Dayong Group untuk mendapatkan Hando Steel. Kebetulan Jin Yongki pun ikut mendengar hal tersebut dan ia lantas marah. Dengan proses negosiasi yang panjang, serta bantuan dari adik perempuannya yaitu Hwayong, namun Hwayong tidak begitu saja memberikan bantuan. Ia meminta imbalan agar Yangchul percaya kepadanya dalam urusan bisnis, serta ikut mendukung aktivitas politik suaminya. Yongki berhasil mengakuisisi Hando Steel dan mendapatkan pengakuan dari ayahnya, dan mereka merayakan kesuksesannya tanpa menyadari hutang Hando Steel yang begitu besar yang akan menjadi bom waktu. Terlepas dari itu semua, ini sudah direncanakan oleh Dojun karena sedari awal ia menyadari bahwa gerak-geriknya diawasi oleh anggota keluarga Sonyang. Sementara itu, investasi Dojun pada sebuah toko buku online berhasil. Ia mendapatkan uang yang sangat besar karena toko buku online kini masuk dalam bursa saham. Pada tahun 1997, krisis ekonomi melanda Asia. Rencana pembalasan Dojun pun dimulai. Episode 5. Krisis valuta asing IMF akhirnya datang melanda Korea.
Perusahaan-perusahaan besar Korea mengalami kebangkrutan hingga menyebabkan banyaknya karyawan ter-PHK. Tidak ada orang yang menduga akan krisis nasional ini. Bahkan Chong Wade, petugas keuangan maupun para ahli keuangan tidak menduga hal ini akan terjadi. Kecuali Do Jun. Ia sudah mempersiapkan diri dan mendapatkan banyak uang. Dengan uang tersebut, akhirnya ia mendirikan perusahaan investasi bernama Miracle. Sehun cukup terkejut dengan kesuksesan Do Jun dan penasaran mengenai bagaimana dia dapat meramal terjadinya krisis. Namun Do Jun hanya berbalik bertanya, kenapa pemerintah Korea Selatan malah tidak mengetahui sinyal-sinyal yang ada. Bahkan tahun lalu cadangan devisa Korea Selatan bernilai 30 miliar dolar, sedangkan liabilitasnya diukur mencapai 170 miliar dolar, yang dimana artinya peringkat kredit negara telah turun. Bahkan gaji yang belum dibayar telah melampaui 700 juta dolar. Do Jun menyayangkan hal tersebut tidak bisa dibaca oleh petugas maupun para ahli keuangan. Sehun memuji Do Jun karena dengan analisanya, kini Do Jun menjadi salah satu pemegang dolar Amerika terbanyak di Korea. Sehun menanyakan kepada Do Jun, apa perusahaan pertama yang akan dibeli Miracle Investment? Dan perusahaan pertama yang akan ia beli adalah Ahjin Motor. Namun Sehun merasa bingung karena Ahjin Motor memiliki banyak hutang, dan kenapa Do Jun malah memilih perusahaan tersebut. Do Jun kemudian mengambil pinjaman dalam jumlah yang besar untuk mengakuisisi Ahjin Motor. Jin Yang Chul tengah sibuk memikirkan bagaimana Sun Yang Group masih bertahan di era gempuran krisis IMF. Jin Yang Chul berniat untuk menguasai Ahjin Motor karena menurut Yang Chul, pemerintah akan melakukan restrukturisasi ekonomi dan pasar otomotif domestik telah mati suri. Menurutnya ini adalah kesempatan besar bagi Sun Yang Motor untuk bangkit menguasai industri mobil Korea Selatan. Namun kedua anaknya, Jin Yong Gi dan Jin Dong Gi, menolak rencana tersebut. Apalagi Ahjin memiliki pinjaman yang sangat tinggi. Yang Chul bersikeras karena menurutnya mengambil alih Ahjin Motor bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan agar mereka masih bisa bertahan. Namun niat Yang Chul terhambat karena perusahaan sedang kekurangan uang, karena mereka baru saja mengambil alih Hando Steel. Jin Yong Ki mengungkit, kalau saja Daeyoung Group tidak ikut campur dalam akuisisi Hando Steel, mereka tidak perlu membayar terlalu mahal. Jin Seong Young telah kembali usai menyelesaikan sekolahnya. Ia bertemu dengan gadis yang akan dijodohkan oleh kakeknya. Yap, dia adalah Mo Hyun Min, anak pemilik perusahaan Hang Sung Ilbo. Rencana pengambilan alih Ahjin Motor oleh Miracle Investment telah sampai ke telinga Jin Yang Chul. Sehun sudah bergerak dan menemui perwakilan dari Ahjin Motor. Dan dalam pertemuannya, ia berjanji, jika akuisisi berhasil, tidak akan memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Namun ternyata Do Jun tidak dapat mencegah kemalangan yang terjadi pada keluarga Yunwo. Mendekati pengambil alihan Ahjin Motor, Do Jun terkejut membaca artikel di halaman depan surat kabar Han Sung Ilbo. Do Jun segera menemui Sehun dan mengubah rencana. Kali ini Sehun pergi menemui Jin Yang Chul untuk menawarkan bantuan dana agar mengakuisisi Ahjin Motor. Sehun memberikan syarat 17% saham Sun Yang Motor dan tidak melakukan PHK terhadap karyawan Ahjin Motor. Yang Chul yang sedang membutuhkan uang tersebut dengan terpaksa menerima tawaran dari Sehun. Setelah menemukan kesepakatan dan keberhasilan antara Miracle Investment dan Sun Yang Group mengenai akuisisi terhadap Ahjin Motor, Do Jun juga membeli bangunan Daeban atau tempat keluarga Hyunwoo tinggal untuk menyelamatkan keluarga aslinya tersebut. Saat ia merasa semua rencana berjalan dengan mulus, takdir berkata lain. Ibu kandungnya tetap meninggal dunia, sama seperti yang terjadi pada dia di kehidupan sebelumnya. Thanks for watching, see you next video. Bye bye.